Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Minggu ini kita lanjut dari materi minggu kemarin, yaitu bentuk khususnya kemarin sudah ada. Tinggal minggu ini kita lanjut menentukan nilai maksimum, minimum, dan persamaan dalam bentuk A cos X ditambah atau dikurang B sin X. Nilai maksimum dan minimum dari fungsinya itu fx-nya atau sama dengan y sama dengan a cos x ditambah b sin x, atau juga sama dengan fx-nya itu sama dengan y sama juga dengan r cos dari x dikurang alpha gitu. Oke, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi itu, maka rumusnya untuk yang pertama, kalau y-nya maksimum, maka kita cari menggunakan r sama dengan akar dari a kuadrat tambah b kuadrat pada x-nya itu adalah sama dengan alfa. Yang kedua, jika y-nya itu minimum, maka sama r-nya itu juga akar dari a kuadrat tambah b kuadrat pada x-nya berapa? X-nya itu adalah 180 derajat ditambah alfa. Kalau dia maksimum, x-nya sama dengan apa? Kalau dia minimum, x-nya itu sama dengan 180 derajat ditambah alfa. Contoh yang pertama, misalkan fungsi dari fx itu adalah 3 cos x derajat dikurang 4 sin x derajat. Oke, yang diminta adalah nilai maksimum dan minimum dari fungsi ini. Maka yang ditanya adalah maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Oke, untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya, maka ingat kita gunakan r-nya berapa. Berarti r sama dengan akar dari a kuadrat tambah b kuadrat. Oke, a-nya berapa? Berarti fungsinya a cos x, berarti yang berdempetan dengan cos adalah a. Berarti a-nya sama dengan 3, b-nya sama dengan 4. Maka r-nya akar dari a-nya 3 kuadrat, b-nya 4 kuadrat. Maka r sama dengan akar dari 9 ditambah 16. Maka r-nya adalah akar dari 16 tambah 9 berarti 25. Maka r-nya sama dengan 5. Oke, r-nya sama dengan 5. Ingat, di kelas 1 sudah pernah belajar tentang y maksimum dan minimum. Misalkan di sin y sama dengan sin alpha. Oke, y sin alpha itu kalau kita gambarkan berarti y maksimumnya berapa? Y maksimumnya adalah 1. Y minimumnya berapa? Y minimumnya adalah min 1. Berarti kalau nilai y-nya sama dengan 0, berarti dia adalah 0 derajat, 180, 360. Maka kalau y maksimumnya 1, berarti y-nya minimumnya min 1. Maka r-nya 5, berarti y maksimumnya adalah 5, y minimumnya adalah min 5. Ketahui fungsi fx sama dengan sin x dikurang cos x. Untuk sembarang nilai x, maka nilai terbesar atau maksimum untuk fungsi fx adalah, berarti kita bentukkan dulu. Fungsi fx-nya itu adalah sin x dikurang cos x, gitu. Ingat, tadi a-nya itu berdempetan dengan cos, maka yang di sini a, yang berdempetan dengan sin adalah b. Maka nilai a-nya adalah min 1, b-nya sama dengan 1. Oke, sudah dapat A-nya min 1, B-nya 1, maka kita cari R-nya.
R-nya adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Maka akar dari A-nya berapa? Min 1 dikuadratkan. Tambah B-nya berapa? 1 dikuadratkan. Maka R-nya sama dengan akar dari min 1 kuadratkan 1 kuadrat berarti 1. R-nya sama dengan akar 2. Kita dapat R-nya akar 2. Setelah itu kita tentukan nilai terbesar atau maksimum. Berarti nilai maksimumnya kalau R-nya sama dengan akar 2, berarti Y maksimumnya berarti fungsi fx-nya, fx maksimumnya berarti adalah berapa? Akar 2. Kalau dia nanya fx minimumnya, berarti fx minimumnya adalah min akar 2. Oke, 3. Nilai maksimum dari fungsi kx itu 2 cos x ditambah akar 5 sin x dikurang 1 adalah, berarti dia mintanya nilai maksimum. Maka fungsinya itu adalah kx-nya sama dengan 2 cos x ditambah akar 5 sin x dikurang 1. Itu fungsinya. Oke, kita tinjau. Berarti kan fungsinya itu adalah A-nya berdempetan dengan cos, B-nya berdempetan dengan sin. Maka A-nya itu sama dengan 2, B-nya sama dengan akar 5. Oke, setelah itu kita cari R-nya. R-nya adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Maka R-nya itu akar dari A-nya berapa? 2 dikuadratkan tambah akar 5 dikuadratkan. Maka kita dapat 2 dikuadratkan 4 tambah akar 5 dikuadratkan berarti 5. Maka R-nya sama dengan akar dari 9. Maka R-nya kita dapat 3. Setelah kita dapat R-nya 3, maka kita cari nilai maksimumnya. Oke, fungsi kx itu berarti, ingat di kelas 1 kalau Y maksimumnya tadi adalah 1, kalau di fungsi sin berarti Y minimumnya adalah sama dengan min 1. Berarti kalau netral berarti Y-nya juga sama dengan 0. Berarti ada 3. Ada 1, ada 0, ada min 1. Maka fungsi kx juga ada 3. Berarti ada dia terletak di maksimum, ada dia netral, ada dia di minimum. Gitu? Oke, maka karena dia soalnya adalah fungsi dari kx itu adalah 2 cos x ditambah akar 5 sin x dikurang 1, berarti ini kan dia sama dengan r cos x. Gitu? Berarti R-nya kita dapat 3. Maka fungsi kx itu berarti ada 3 juga. Maka yang pertama adalah R-nya maksimum berarti 3. Habis itu netralnya berapa? 0. Berarti minimumnya ada min 3. Berarti dikurang 1. Berarti kurang 1, kurang 1, kurang 1. Maka 3 dikurang 1 berapa? 0 kurang 1 berapa? Min 1. Min 3 kurang 1 sama dengan min 4. Oke, berarti kita dapat 3, berarti sama dengan min 4. Maka kita urutkan maksimumnya berapa? Berarti kx maksimumnya adalah berapa? Kx maksimum yang paling tinggi? 2. Kx minimumnya berapa? Kx minimumnya adalah mana lebih besar? Antara min 1 dengan min 4. Yang lebih besar adalah min 1, maka minimumnya ada min 4. Yang ditanya adalah maksimum, maka maksimumnya sama dengan